Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang masih di rumah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan waktu untuk mengikuti kajian agama, ya, meskipun secara virtual, secara daring. Untuk kalian anak-anakku yang masih di rumah, mudah-mudahan bisa cepat kembali ke pondok, ya, agar bisa mengikuti kajian secara luring, ya, tidak daring-daring lagi. Oke, mari kita lanjutkan materi kitab Sulam Taufik, ya, kelas 12. Melanjutkan materi pada hari minggu kemarin. Bisa dibuka anak-anakku. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasal. Yajibu, wajib, ala wali sobiyi, untuk orang tua anak kecil, anak laki-laki kecil, ya, wasobiyati, dan anak perempuan, ya, yang masih kecil, al-mumayyizaini, yang sudah tamyiz, ayyamurohuma, untuk memerintahkan pada anak kecil laki-laki maupun perempuan, ya, bisolati, untuk sholat. Kemudian wa yu'allimuhuma, dan mengajarkannya ahkamaha, beberapa hukum-hukumnya, ya, hukum-hukumnya sholat. Ba'da sab'a sinina, setelah umur 7 tahun. Nah, pasal ini itu menerangkan tentang kewajiban orang tua, ya, yang memiliki seorang anak laki-laki, baik itu seorang anak yang laki-laki maupun perempuan, ya, yang sudah tamyiz, yang kisaran umurnya itu sudah 7 tahun. Nah, di situ untuk diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ya, bukan hanya diperintahkan saja, tapi harus untuk mengajarkannya, ya. Jadi orang tua itu berkewajiban untuk mengarahkan, merintahkan. Kalau mungkin perintah itu kesannya kan hanya merintah saja. Jadi orang tua itu mengajak, harusnya mengajak, ayo nak kita sholat, ayo nak kita sholat, gitu. Nanti berjamaah, saya sholat berjamaah, diajak ke masjid, maka anak-anak pun akan mengikuti. Tapi kalau diperintahkan kesannya seakan-akan ya hanya perintah, tidak mengingatkan, seperti itu, ya. Jadi selain untuk mengajak, juga sebelumnya orang tua juga mengajarkan tentang hukum-hukumnya sholat, kemudian syarat sahnya sholat apa aja. Jadi ketika prakteknya anak pun sudah tahu, seperti itu, ya. Dan ini ketika seorang anak diingatkan atau diajak oleh orang tua untuk melaksanakan sholat kok tidak mau, wayadribuhuma, maka orang tua pun boleh untuk memukulnya, memukul anak tersebut, ya. Ketika anak tersebut kok perintah, diingatkan, diajak untuk sholat kok nggak mau, nah, silahkan orang tua boleh untuk memukulnya, ditutup kepalanya, ya, itu sebagai peringatan. Ba'da asyri sinina, nah, setelah
umur 10 tahun maka kasomin seperti sholat, kasomin seperti puasa atau koha ketika sudah mampu ya. Nah ini sebenarnya untuk anak laki-laki atau anak perempuan ya tidak harus menunggu umur 7 tahun. Seorang anak yang sudah umur 3 tahun yang sudah bisa jalan ya, umur 2 tahun, 2,5 atau 3 tahun itu ketika seorang anak diajak untuk ibadah apalagi di masjid itu mereka akan merasa senang ya. Jadi sudah ditanamkan sejak dini untuk mengikuti ibadah-ibadah, maka nantinya ketika sudah dewasa ya, sudah berumur 7 tahun, 10 tahun, apalagi sudah balik, itu akan terbiasa. Jadi tanamkan sejak dini, maka anak tersebut akan menjadi kebiasaan gitu. Itu mungkin kalau sekarang ya sudah banyak ya, tidak hanya orang tua tidak harus menunggu umur 7 tahun. Bahkan mungkin umur 7 tahun kan sudah dimasukkan ke sekolah-sekolah tuh. Nah ini seperti puasa kan sudah dilatih. Kalau mungkin puasa Ramadan 30 hari biasanya sudah dilatih 1 hari, enggak 1 hari full, mungkin setengah hari, nanti pas duhurnya buka gitu, nanti niat lagi gitu. Mungkin setengah hari dulu, besok full, besok puasa, besok enggak, kayak gitu. Jadi ada tahapannya gitu. Nanti untuk seterusnya akan menjadi kebiasaan. Yang penting ada latihannya dulu. Itu untuk yang puasa. Jadi dilatih untuk melaksanakan sholat, kemudian orang tua juga mengajarkan ilmu-ilmunya sholat, kemudian dilatih untuk menjalankan puasa, dan orang tua juga berkewajiban untuk mengajarkan ilmu-ilmu puasa, yang membatalkan puasa apa aja, kemudian syarat sahnya puasa itu apa aja, seperti itu. Itu kewajiban dari orang tua. Nah, jika orang tua nggak tahu gimana Bu, nah itu bisa menjadi jawaban untuk kalian anak-anakku. Jadi ketika orang tua mungkin tidak sempat atau mungkin belum tahu tentang ilmu-ilmunya, nah di sini kan sudah banyak wadah pondok pesantren ya. Orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren, maka disitulah anak-anak akan mengerti tentang bagaimana ilmu-ilmunya sholat, bagaimana ilmu-ilmunya puasa, dan disitu insya Allah dari para guru akan mengajarkannya, seperti itu ya. Wa yajibu alaihi aidan wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan pada hari ini, yaitu untuk kitab Sulam Taufik tentang kewajiban orang tua yang memiliki anak perempuan dan laki-laki yang sudah tamyiz ya. Ibu Airi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.